Wa ma taraktu aktar. Terbukti murid beliau Imam At-Tirmidzi sering bertanya kepada beliau tentang hadis-hadis dan disahihkan oleh Bukhari, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Dan beliau pun menulis hadis-hadis sahih di kitabnya Adabul Mufrad dan tidak masuk ke Sahih Bukhari. Demikian juga hadis-hadis sahih yang ada di kitab Tarikh tidak masuk ke Sahih Bukhari. Demikian juga di kitab beliau Raf'ul Yadain, demikian juga di kitab beliau Birrul Walidain dan lain-lain, banyak sekali. Sehingga keliru kalau orang mengatakan ada sebuah hadis sahih tetapi tidak diriwayatkan Bukhari lalu dia tolak. Keliru. Kalau betul hadis ini sahih, tentu sudah dimasukkan oleh Bukhari di kitab sahihnya. Ini perkataan bodoh dan menyalahi perkataan Bukhari sendiri. Yang dimaksud di kitab sahihnya mukhtasar. Dari sini kita mengetahui bahwa seluruh hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari menurut Imam Al-Bukhari semuanya hadis sahih. Pertama, dan musnad bersanad. Termasuk hadis-hadis mu'allaq yang memang ada asalnya di kitab Sahih Bukhari. Misalnya mu'allaq di Kitabul Ilmu, kemudian beliau mausulkan di kitab salat. Ini masuk dalam Sahih Bukhari. Setiap hadis yang ada sanadnya dari beliau itu masuk asli kitab Sahih Bukhari. Itu yang dimaksud dengan Al-Jami'us Sahih. Tetapi kitab Sahih Bukhari bukan hanya mengumpulkan hadis saja dengan sanadnya, dia juga merupakan fikih, istinbat, cara mengeluarkan hukum dari Imam Al-Bukhari. Karena itu beliau juga sebagai seorang fuqaha, sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid mutlak yang mempunyai madhab tersendiri, madhab Imam Bukhari. Madhab Imam Bukhari terkenal di mana? Di kitab sahihnya, bab-babnya itu adalah fikih beliau dan penjelasan beliau. Karena itu beliau memerlukan yakni ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penjelasan. Hadis-hadis yang mu'allaq yang tidak diriwayatkan oleh beliau, yang tidak disambung sanadnya di kitab sahihnya, tetapi diriwayatkan oleh imam yang lain atau diriwayatkan oleh beliau di kitab beliau yang lain. Ini tidak termasuk dalam bagian Jami'us Sahih. Karena yang Jami'us Sahih yang musnad bersanad dari beliau. Terus hadis-hadis mu'allaq yang tidak ada di kitab beliau dimausulkan, disambung sanadnya di kitab Sahih Bukhari juga, disambung sanadnya di kitab imam yang lain, maka bukan, tidak termasuk al-aslu yang asal dari kitab Al-Jami'us Sahih. Kenapa beliau masukkan ke situ? Kenapa beliau bawakan? Nah, kita perlu tahu bahwa beliau selain menjelaskan hadis-hadis juga menjelaskan tentang fikih hadis. Karena itu memerlukan tambahan riwayat. Karena itu kitab Bukhari jadi sebuah kitab hadis dan kitab hukum sekalian, kitab fikih sekalian. Kawan-kawan yang hadir di majelis Sabtu tentu tahu saya sering menjelaskan riwayat-riwayat tersebut, ya. Nah, para ulama baik di masa beliau maupun yang sesudahnya senantiasa mengadakan kritikan ilmiah terhadap kitab Sahih Bukhari. Walaupun para ulama telah sepakat akan kesahihannya, tetapi tidak berarti bahwa seseorang itu maksum, bebas dari kesalahan, huruf dan lafaznya dan kalimatnya tidak pernah salah. Tidak demikian. Tapi mereka mengakui sesahih-sahih kitab sesudah Al-Quranul Karim adalah kitab Al-Jami'us Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tidak berarti tidak ada cacatnya. Tidak ada satupun kitab yang tidak ada cacatnya kecuali kitab Allah Al-Quran. Maka siapa saja, kata ulama, yang mendhaifkan hadis di Bukhari, dia berhadapan pertama dengan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari tadi kan mengatakan, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahihan. Tidak saya keluarkan di kitab ini satupun hadis melainkan hadis sahih. Berarti sahih menurut Imam Bukhari. Berarti maksudnya barang siapa yang mendhaifkan hadis di Bukhari, baik
apalagi yang bukan ulama. Tidak diambil perkataannya, harus dari ulama. Dan ulama ini juga ulama alul hadis dari zaman ke zaman. Mendhaifkan hadis di Bukhari, maka dia berhadapan dengan Bukhari. Karena itu ditandingi ilmunya, benar apa tidak. Siapa saja yang mendhaifkan hadis di Bukhari atau di Muslim, maka pertama kali dia akan berhadapan dengan siapa? Dengan Bukhari atau Muslim. Maka diadulah ilmunya, benar apa tidak. Dikritik. Orang yang pertama kali berani mengkritiknya secara terang-terangan ilmiah, dan dia tulis kitab, Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni mengkritik apa yang ada di Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ad-Daruqutni Amirul Mukminin fil hadis. Tidak ada pada zamannya orang yang seperti Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian para ulama melihat kritikan Al-Imam Ad-Daruqutni. Yani Al-Imam Ad-Daruqutni mengkritik apa yang ada di Sahih Bukhari dan apa yang ada di Sahih Al-Imam Muslim. Bahkan jauh sebelum Imam Ad-Daruqutni, setelah selesai mengarang kitab Sahih, Al-Imam Bukhari mengajukan kitab Sahihnya kepada 4 orang. Itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata Bukhari. Kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini, dan yang selain dari mereka, itu pada Imam Al-Fallas. Fastahsanuhu wa syahidu lahu bis-sihhah. Dan mereka semua membaguskannya dan menyaksikan tentang kesahihannya, mengakui tentang kesahannya. Illa fi 4 ahadits, kecuali dalam 4 buah hadis saja yang dikritik oleh Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Dari sekian ribu, dari 7.000 hadis lebih, 4 buah hadis. 7.000 lebih itu berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang, 2.000-an hadis. 4 buah hadis. Dan kata ulama yang belakangan datang, pendapat Bukhari lah yang benar daripada gurunya. Jadi soal kritik mengkritik Sahih Bukhari dan atau kitab Sahih Muslim atau kitab hadis yang lain, hal yang wajar, yang biasa di kalangan ulama. Yang disalahkan dengan hawa nafsu, dengan kebodohan, dengan melecehkan, dengan menghinakan, dengan mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Quran. Ini yang tidak benar. Kalau mereka berani, mereka kritik secara ilmiah, secara sanad. Seperti para ulama, seperti Al-Imam Ad-Daruqutni dari rawi-rawinya, dari sanadnya, dari ilahnya. Dan tentu mereka tidak akan mampu, karena mereka harus disaksikan dulu oleh manusia sebagai ahli hadis, sebagai imam. Dari sini kita mengetahui sebab-sebab Bukhari mengarang kitab dan maudhu isi dari kitab Sahih Bukhari. Sebab-sebabnya kita sudah tahu. Isinya apa? Pertama, mengumpulkan hadis-hadis sahih secara ringkas, mukhtasar. Berarti masih banyak hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan dimasukkan oleh Bukhari di kitab sahihnya. Demikian juga dari Imam Muslim. Yang kedua, beliau menjelaskan maksud dari hadis tersebut, jadi fikih hadisnya. Itu maudhu isi dari kitab Sahih Bukhari. Yang kemudian, yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan persyaratan di kitab sahihnya bagi rawi-rawi
atau hadis yang akan dia masukkan ke dalam kitab sahihnya. Yang pertama, rawi-rawinya harus terpercaya, thiqatun. Menurut Imam Al-Bukhari. Selain itu beliau mensyaratkan antara seorang rawi dengan rawi yang lain harus ketemu, berjumpa, tidak cukup sezaman. Ini mengenai sanadnya bersambung. Kemudian yang ketiga, tidak ada ilat penyakit yang tersembunyi di dalam hadis-hadis yang beliau masukkan di kitab sahihnya ini. Sehingga apabila seseorang kalau orang mau mengkritik, itu harus berhadapan, dia mendaifkan salah satu ini. Imma rawinya dhaif, imma sanadnya terputus, imma ada ilatnya. Tahu ilat hadis? Satu penyakit dalam hadis yang tersembunyi, yang lahiriahnya sahih. Mereka mengkritik begitu? Tidak. Para imam mengkritik begitu. Satu di antara tiga itu, rawi-rawinya ada yang kurang thiqah. Tetapi Bukhari mempunyai kecerdikan yang luar biasa, yang seolah-olah seorang terkapar berhadapan dengan Bukhari itu. Ada di kitab sahihnya rawinya yang hafalannya dibicarakan. Itu ada sebagiannya dari segi hafalannya. Tetapi rawi ini punya penguat dari jalan yang lain, tidak berdiri sendiri. Baik hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari di kitab sahihnya atau oleh imam yang lain, sehingga diketahui bahwa yang jadi pegangan bukan rawi itu, tapi yang jadi pegangan hadis itu sendiri. Paham? Sebuah hadis di Bukhari meriwayatkan misalnya, ada seorang rawinya yang hafalannya kurang, taruhlah dhaif, maka rawi ini tidak berdiri sendiri, tapi ada penguatnya dari jalan yang lain yang menguatkan riwayatnya, baik di kitab Sahih Bukhari sendiri atau di kitab yang lain oleh imam yang lain. Sehingga yang jadi pegangan adalah bukan rawi itu, tetapi hadis itu. Hingga keluar kata ulama, sanad dhaif, matan sahih. Kenapa? Sanad ini dhaif tapi matannya didukung oleh riwayat yang lain, jadi sahih. Begitu Imam Bukhari. Dan itu bisa hanya ada dua orang rawi yang betul-betul dibicarakan, sehingga dikatakan dhaif. Tetapi keduanya ini tidak berdiri sendiri. Ya. Kemudian, begitu caranya. Dan Imam Daruqutni seperti itu. Ada yang tepat kritikannya, ada yang tidak tepat. Ada kritikannya itu tidak langsung mendhaifkan. Imam Bukhari mensyaratkan rawi ini thiqah, tetapi kenapa rawi ini hanya hasan derajatnya gitu? Mungkin thiqah menurut Bukhari, tidak thiqah menurut yang hasan menurut yang lain, maka harus berhadapan dengan Bukhari. Dari tiga jalan ini, rawi-rawinya thiqah, sanadnya bersambung dalam arti satu orang rawi memang betul-betul ada perjumpaan dengan rawi yang lainnya, dan yang ketiga tidak ada ilat penyakitnya.
Ayuhal ikhwah, karena kita waktu untuk bersoal jawab, barangkali kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan dengan soal jawab untuk meluaskan pembahasan ini. Dan kalau ada sesuatu antum dapat di Sahih Bukhari, ditanyakan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mendhaifkan beberapa hadis Imam Al-Bukhari? Apa benar hadisnya ada yang dhaif? Imam Al-Albani, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Albani Amirul Mukminin fil hadis pada abad ini, punya hak mutlak untuk mengatakan hadis ini sah atau tidak. Kan ilmiah, masing-masing berijtihad dengan ijtihadnya. Dan beliau mengatakan dhaif, apakah dengan hawa, dengan kebodohan? Tidak, dengan ilmu. Dan beliau orang yang paling alim tentang kitab Sahih Bukhari. Terbukti bahwa beliau telah meringkas kitab Sahih Bukhari dengan ringkasan yang amat menakjubkan. Mukhtasar Sahih Bukhari oleh Imam Al-Albani. Hak beliau untuk mendhaifkan sebagian hadisnya dengan sanadnya, dengan ilmiah, kritikan. Dan itu bisa dihitung dengan jari, satu atau dua buah hadis, sama seperti para ulama yang lain, hal yang wajar. Yang tidak wajar dan aneh, orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh, dengan hawanya dan kebodohannya dia seenaknya mendhaifkan hadis tanpa keadilan dan ilmu, tidak tegak dengan ilmu dan keadilan. Harusnya kalau hadis dengan ilmu hadis. Ada sebagian orang menolak hadis ahad dalam hal akidah, tetapi menerima dalam masalah hukum, karena akidah harus dibangun dengan dalil qat'i, bukan dhanni. Pertanyaan, apakah Imam Bukhari membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad? Apakah ada riwayat yang menerangkan pernikahan beliau? Tidak tahu, ini ada di pembicaraan kita. Beliau Abu Abdullah punya anak. Tidak ditanyakan kalau masalah ini. Imam Bukhari membagi hadis mutawatir dan ahad. Ma'ruf, ini adalah salah satu bagian dari ilmu hadis. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Tetapi pembagian ini tidak mempengaruhi sedikit pun juga tentang pelaksanaan dasar hukum, pegangan. Tidak ada pengaruhnya. Hadis mutawatir dan ahad dipakai untuk akidah dan hukum, sama saja. Hanya dikatakan mutawatir untuk menunjukkan ketinggian derajat dari jurusan banyak dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis yang sampai kepada kita itu ada dari melalui jalur yang begitu banyak, ada jalur yang sedang, ada jalur yang sedikit. Ada yang hanya beberapa orang, hanya ada yang satu orang saja yang meriwayatkan. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Berapa orang yang meriwayatkan? Satu orang, Umar bin Khattab. Hadis itu berbicara apa? Berbicara tentang akidah, berbicara tentang hukum. Apa kita akan tolak? Ini mazhab yang sesat dan menyesatkan dari kaum Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang. Pernahkah Imam Bukhari berjihad fisabilillah melawan orang-orang kufar? Perlu antum tahu, pada zaman itu apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar dan khalifah memerintahkannya, mereka berangkat. Perintah khalifah ada dua, perintah khusus kepada para tentara saja, tidak kepada para yang selainnya. Ada perintahnya secara umum, mereka berangkat. Para imam ikut berperang.
Ya, tidak seperti orang-orang yang berteriak-teriak jihad sekarang. Yang mereka teriakkan bukan jihad, tapi perusakan. Selain itu, jihad punya arti yang luas. Salah satu jihad besar yang dilakukan oleh para imam mengadakan pembelaan dan mempertahankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad fi sabilillah. Dari mana diambilnya jihad fisik kalau bukan dari sunnah Rasulullah SAW? Kalau sunnah Rasulullah SAW tidak terpelihara dan orang tidak berjalan di atas sunnah, apa mungkin dia akan mengenal jihad yang sebenarnya? Jawabnya tidak. Karena itu banyak yang salah kaprah tentang jihad. Ngebom sana ngebom sini namakan jihad. Karena apa? Karena mereka tidak berjalan di atas sunnah, karena mereka tidak tahu sunnah Rasulullah SAW. Salah. Karena itu benarlah para ulama yang mengatakan sebesar-besar jihad mengadakan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena orang tahu tentang hukum Islam dari mana? Dari hadis, dari sunnah. Kalau sunnah tidak dijaga, tidak dibela, tidak dipelihara, maka orang tidak mengenal Islam. Pembelanya ini, yang menjaganya ini para imam ahlul hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari bersama kawan-kawannya. Ini jihad yang besar, lebih khusus lagi pada zaman kita sekarang ini, di mana orang meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tahu sunnah dan tidak tahu hadis, sehingga mereka tidak mengenal hukum Islam. Seringkali tentu kita bertanya kepada orang-orang yang menyerukan jihad melawan kufar. Coba terangkan kepada kami tentang ahkam, hukum-hukum tentang jihad. Apa pertama, kedua, ketiga, keempat? Berdasarkan nas ayat dan hadis dan aqwal para ulama. Bagi mereka yang tidak belajar, tentu tidak tahu. Belum lagi mengenai harta rampasan perang. Bagi mereka yang tidak belajar tidak tahu. Karena itu jihad apa yang mereka katakan. Bagi kaum muslimin di antaranya antum insyaallah taala yang pernah duduk di majelis belajar kitab Bukhari dari Kitabul Jihad selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Tentu sedikit banyak ada gambaran dan antum tahu apa yang dimaksud dengan jihad. Bagaimana tentang jihad, keutamaannya dan seterusnya sampai kepada harta rampasan perang, sampai kepada jizyah dan seterusnya. Ada di mana? Di sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan kita ketahui dengan apa? Talabatul ilmu, dengan belajar. Apakah dengan mempelajari hadis-hadis yang dibawakan Imam Bukhari berarti kita sudah mempelajari semua hadis Rasulullah SAW? Tidak tentunya. Tadi kan saya jelaskan. Mungkin nggak dengar aja. Mukhtasar apa? Ringkasan. Tadi berulang kali saya katakan Imam Bukhari mengatakan, entah kedengeran mic-nya atau enggak nih, mengarang ringkasan hadis sahih yang beliau tidak masukkan di kitab sahihnya banyak sekali. Kalau pakai di Bukhari saja antum nggak bisa sholat. Mana bacaan duduk di antara 2 sujud? Mana bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi? Ada di mana? Bukhari, Muslim nggak ada. Di Abu Daud ada.
Sahih Bukhari ringkasan hadis. Yang dilihat bukan kitab Sahih Bukhari, kitab enggak, dicari hadis Rasulullah sahih dari mana saja. Itu pegangan kita. Tetapi Sahih Bukhari memiliki keistimewaan sendiri, yaitu kitab yang paling sahih sudah Al-Quranul Karim. Apakah ada hadis tentang salat tasbih? Ada hadisnya dan telah disahkan oleh sebagian ulama, dan saya kira itu pendapat yang tepat. Apakah banyak penentang-penentang Imam Bukhari saat itu? Bagaimana akhir hayatnya? Apa ia juga mati di dalam penjara seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lain? Tidak, mati seperti biasa di rumah. Dan penentangnya banyak. Apakah ahli hadis itu mesti ahli fikih? Galibnya, dan secara otomatis memang seperti itu. Melazimkan ahli hadis jadi ahli fikih, tapi tidak lazim ahli fikih menjadi ahli hadis. Karena itu ahli fikih, ahli tafsir, ahli sejarah, ahli lughah, ahli bahasa wajib belajar hadis. Maka ahli hadis harus tampil sebagai seorang faqih yang benar. Kalau tidak, maka dia hanya mengetahui hadis tanpa mengetahui fikih. Ustaz, setiap kelompok Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kenapa cara ibadahnya berbeda-beda? Kenapa itu, Ustaz? Kalau perkataan syiar, pernyataan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, iya, setiap Muslim seperti itu. Apa pernah kita mendengar seorang Muslim mengatakan saya tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Pernah? Enggak. Tetapi apakah kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah secara ilmu, amal dan dakwah? Bagaimana kita memahaminya? Benar-benar berpegang, apa yang dimaksud dengan berpegang? Itu yang membedakannya. Bagaimana maksud dan tujuan daripada hadis tentang menjual dengan dua harga? Itu hadis sahih. Maksudnya kontan sekian, kredit sekian, tempo sekian. Misalnya kontan 1 juta, tempo 1,5 juta. Ini jual beli ribawiyah yang patut dihindari oleh setiap, dijauhi oleh setiap Muslim agar barakah hidup dan kehidupannya. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad ada yang dhaif? Ada yang dhaif. Berapa lama Imam Bukhari menulis kitab Jami'us Sahih, dan pada tahun berapa? Beliau menulis selama 16 tahun di berbagai macam kota. Selama 16 tahun beliau menulis kitab Al-Jami'us Sahih yang terkenal, yang kemudian terkenal dengan nama Sahih Bukhari. Di sekitar tahun 200-an. Bagaimana hukum orang yang menjelaskan din
din hanya berdasarkan Al-Quran saja, seperti pada buku kecil yang diterbitkan oleh Yayasan Al-Mu'min. Yayasan apa Al-Mu'min? Ingkar sunnah. Ingkar sunnah merupakan ajaran yang kufur dengan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang mengatakan bahawa dia hanya berpegang dengan Quran saja tanpa hadis, tanpa sunnah, dan telah ditegakkan hujjah kepadanya, maka dia kufur, dia keluar dari Islam. Ajaran pengingkaran terhadap hadis, pengingkaran terhadap sunnah secara mutlak tidak dipakai, kecuali Quran saja. Maka ini merupakan ajaran yang kufur, karena dengan sendirinya Islam tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa haji, dan seterusnya. Saya tidak mengira ajaran ini mulai bangkit lagi. Dan ini menunjukkan kelemahan kita dalam sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran ini akan jadi muncul dan bisa diikuti oleh orang ketika kaum muslimin lemah dalam sunnah. Ustaz ada tanya bagaimana tingkatan hadis ini. Barang siapa mencintai seseorang tapi ia menjaga dari perbuatan dosa atau zina, dan ia menyimpan saja, menyimpan sampai mati, maka ia syahid. Ini hadis palsu. Palsu. Yani hadis ini sangat digemari oleh para pencinta, para orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tetapi tidak sanggup untuk nikah. Kalau dia perlu pakai hadis ini, barang siapa yang mencintai seseorang kemudian dia pendam saja di hatinya, dia tidak beritahukan orang itu sampai dia mati, tersiksa dengan cintanya itu, maka dia mati syahid. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Bagaimana cara kita membantah orang yang mendhaifkan hadis Imam Bukhari pada sahihnya karena matan hadis bertentangan dengan Al-Quran? Mana dia contohnya? Siapa yang tanya ini? Maju ke depan, berikan contoh sama saya. Apa kata orang itu bertentangan dengan Al-Quran? Hadis yang mana dan ayat yang mana? Nanti akan saya singkat insyaAllah ta'ala. Siapa? Maju, nggak apa-apa, maju. Alani. Imam Bukhari berani orangnya. Maju. Ini ada namanya nih. Juwanto. Apa itu? Apa ini? Irwanto. Kalidras. Irwanto. Ya, bukan Irwanto. Oh, ini perempuan. Abu Aisyah. Iya. Abu Aisyah. Sukaparak. Yang mana? Nggak ada, bohong. Antum dibohongin. Nggak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada orangnya? Ini dia? Antum? Bukan. Yang mana hadisnya? Yang mana ayat Qurannya? Nggak ada. Tidak ada satupun hadis sahih, baik di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, di Tirmidzi, di Nasai, di Ibnu Majah, di Ahmad,
sahih salatnya, belum dihapus hukumnya yang bertentangan dengan ayat Quran, tidak ada. Bagaimana mungkin bertentangan? Dua-duanya wahyu. Antum mau katakan sama-sama wahyu bertentangan? Batal Al-Quran, batal sunnah. Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Maka katakan kepada orang itu, dusta antum. Dia hanya berani ngomong sama antum. Ngomong dengan para ulama kita, berani berhadapan dengan para pelajar kita, nggak berani. Saya sering dapat kabar Ustaz ada yang dhaifkan, suruh orang itu datang sini, jangan ngomong sama antum, ngomong sama saya. Biasanya ahli bid'ah untuk memperkuat bid'ah mereka menteror kaum muslimin yang du'afa, tapi akidahnya bagus. Tapi dia nggak bisa apa-apa, orang-orang awam diteror. Dia tentu nggak bisa jawab, nggak bisa memberikan penjelasan. Ini orang-orang awam. Tapi dia yakin hadis ini sahih karena dapat dari ahlinya, karena para ulama mengatakan demikian. Atau orang ahlul bid'ah biasa, itu sudah menjadi kebiasaan dan ciri khasnya. Dia teror orang-orang awam, ditakut-takuti orang-orang awam. Mana? Hah? Bukan antum yang tanya. Yang tanya sejam pakai misal-misal, jelas langsung dari mereka. Ra'yunya anak. Kata mereka begitu? Bertentangannya apa? Apa jawab antum mereka? Antum nggak bisa jawab? Apa jawab antum? Siapa yang mengharamkan zina? Apa perhiasan? Kami jawab, ya itu umum. Ada pun apa dalil tentang wahan dalil dari kita itu bingung. Udah cukup waktu. Pertama-tama yang harus ditanya, siapa yang mengatakan demikian? Ada tidak ulama di dunia ini yang berkata seperti antum? Mati. Sahih? Mati. Paham? Ada tidak ulama yang mengatakan hal seperti ini? Para imam. Kalau dia bilang tidak ada, berarti antum di dunia seorang diri. Berarti perkataan antum sesuai dengan kaidah antum bertentangan. Sebagaimana antum katakan hadis bertentangan dengan Quran. Apa yang antum katakan dengan kaidah antum sendiri bertentangan. Jadi riwayat antum bertentangan dengan riwayat orang banyak. Mana yang lebih kuat? 5 sama 1 mana yang lebih kuat? Logika. 5. Ulama 5? Enggak. Ribuan, ratusan ribu bertentangan. Maka kembalikan kepada kaidah mereka sendiri. Dhaif, bertentangan. 1. Lihat. Barangkali ngomong mantu bukan ustadznya tadi. Hah? Pernah ngomong langsung mantu? Siapa orangnya? Ustadznya? Temenan, wah. Jangan. Riwayat di sini ustadznya. Paham?
Siapa yang mengatakan Quran dan hadis bertentangan, hadis dan bertentangan dengan Al-Quran, ada pun yang bawakan contoh dari saya insani, nggak ada pertentangan sama sekali. Yang bertentangan otak atau kepala mereka itu. Sutra, sutra diharamkan di hadis. Al-Quran menghalalkan, tidak juga. Al-Quran menyerahkan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tolong dijelaskan penyakit yang tersembunyi di dalam hadis. Misalnya hadis itu sudah kelihatan rawi-rawinya siqah, sanadnya bersambung dan lain-lain. Tetapi di kemudian dalam pemeriksaan yang cukup dalam ada terdapat kejanggalan, terputus sanadnya, atau hadis itu hanya sampai kepada sahabat, tidak kepada Nabi SAW, dan itu adalah orang-orang khusus yang mengetahuinya. Itu kita kaji menjadi kitab pengambilan pokok oleh Al-Hafiz bin Hajar yang dikatakan Mausu'atul Hadithiyah, ensiklopedia hadis, Fathul Bari, yang telah mengadakan pembelaan besar-besaran terhadap Bukhari dan kitab sahihnya. Yang kedua Umdatul Qari, yang ketiga Hadjus Sari, dan banyak sekali. Bahkan Imam An-Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Bukhari belum lengkap sampai Kitabul Iman meninggal. Kalau jadi tentu akan ada kitab syarah Bukhari yang sangat bagus sekali seperti syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Dari syarah hadis ini kita bisa mengetahui apa hadis-hadis di Sahih Bukhari dari jurusan sanad maupun matannya. Tahu Al-Hafiz bin Hajar membuat muqaddimah Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari 5 tahun lamanya. Muqaddimah syarah Sahih Bukhari. Dan sangat sulit dipahami kecuali oleh orang-orang yang biasa belajar hadis. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengkritik Sahih Bukhari? Kalau para ulama harus berlapang dada, siapa? Kalau orang-orang juhala seperti yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat dan kawan-kawannya, ini mubtadi ahlul bidah. Ini bukan kritikan, tapi caci maki. Karena bukan dengan ilmu, dengan hawa. Tidak tegak dengan keadilan, tapi dengan kezaliman. Tapi kalau para ulama seperti Imam Ad-Daruqutni dan lain-lain sampai Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, hak mereka al-ulama, dan dari situ kita mendapat ilmu yang banyak bagi para pelajar. Tapi yang dari mereka bukan kritik, itu ingin menghancurkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kebencian kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebencian kepada Imam Al-Bukhari sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Imam Muslim, tidak ada yang membencimu illa hasid, kecuali orang yang hasad. Antum lihat orang-orang yang menulis itu di Bukhari, mengkritik, bukan kritik, mencaci maki, ini dhaif, hatinya hasad dengan Imam Bukhari. Tapi kalau para ulama seperti Ad-Daruqutni dan lain-lain, apa-apa, hak mereka. Mereka sama-sama imam. Habis waktunya, udah 4 menit, 5 menit. Ada yang tanya, saya Abdul Qadir Jailani sezaman enggak sama Bukhari? Enggak. Saya Abdul Qadir Jailani hidup di abad ke-5 Hijriah. Bukhari di abad ke-3 Hijriah, akhir abad ke-2 dan masuk abad ke-3 Hijriah. Lahir tahun 194,
akhir abad kedua. Kemudian meninggal di pertengahan abad ketiga. 256. Berarti beliau hidup di abad ketiga Hijriah. Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala hidup di abad 5 kalau tidak salah, 5 atau 6 Hijriah. Jauh, masanya jauh. Barangkali sedikit sekali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.